American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. I am going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Benny? Aircraft is erratic again. Problem, very erratic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Saskia Putri dengan NPM 21044010115. Saya Salsabila Putri Ramadhani, NPM 210440129. Saya Kalila Celia Maiswari, absen 118. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan bahas tentang aktor transnasionalisme serta pengaruhnya dalam dunia internasional. Transnasionalisme definisi sederhananya adalah aktivitas yang dilakukan lintas batas negara, di mana salah satu aktornya merupakan aktor non-negara, yang dimana aktor-aktor non-negara ini dapat melakukan kegiatan diplomasi atau bahkan melakukan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap dunia internasional. Aktor transnasional yaitu terdiri dari NGO, IGO, MNC, kelompok teroris, hybrid actors, dan non-state armed actors. Di pembahasan kali ini, kelompok kami akan berfokus kepada aktor transnasionalisme yaitu kelompok teroris. Terorisme sendiri merupakan aktivitas yang didasari oleh kekerasan dengan tujuan menciptakan ketakutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya, tujuan yang dicapai adalah tujuan politik. Salah satu kelompok teroris yang sempat menggemparkan dunia internasional yaitu kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mengapa teroris ini ada? Secara umum, yang pertama terjadi karena persepsi tentang kekurangan juga ketidaksetaraan, terutama di antara kelompok-kelompok yang didefinisikan secara budaya. Nah, hal seperti ini itu menyebabkan kekerasan sipil, di mana terorisme mungkin menjadi bagiannya. Nah, terorisme juga bisa mewakili kontrol sosial di bawah, karena serangan yang dilakukan diarahkan pada target yang melambangkan pemerintah pusat atau komunitas superior. Kedua, kurangnya legitimasi serta kontinuitas politik, juga integrasi, dapat mendorong terorisme ideologis. Nah, potensi tersebut juga bisa diperparah dengan keragaman yang etnis dari terorisme di satu negara bisa meluas ke wilayah tetangga. Nah, yang ketiga, media massa juga bisa mempengaruhi pola terorisme dengan meningkatkan agenda setting serta memperluas karakter transnasional. Nah, yang keempat, negara-negara dalam kategori lemah dan runtuh gak bisa berkontribusi terhadap terorisme internasional. Perang yang sedang berlangsung atau di masa lalu menjadi motivasi terorisme yang berakar di dalam. Nah, konflik bersenjata juga telah memfasilitasi pengaruh pada terorisme transnasional. Nah, apa saja sih yang dilakukan terorisme ini? Nah, yang pertama ada propaganda, yang kedua ada pengarahan jihad, yang ketiga menghasut, keempat radikalisme, yang kelima ada perancangan serangan. Nah, seperti yang kita akan bahas kali ini, contoh kasusnya yaitu ada aksi terorisme yang menggemparkan, yaitu peristiwa 9/11 atau aksi teror bunuh diri oleh sekelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Dan mari kita melakukan flashback kepada kasus peristiwa terorisme 9/11. Apa itu 9/11? Peristiwa 9/11 merupakan peristiwa serangkaian serangan teror yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda yang berasal dari Afghanistan dan dipimpin oleh Osama bin Laden. Serangan tersebut ialah serangan yang dilakukan pada menara kembar World Trade Center dan Pentagon di New York dan Washington DC pada tanggal 9 September tahun 2001. Peristiwa ini merupakan serangkaian serangan bunuh diri yang dilakukan dengan membajak dua pesawat Boeing 767-223ER dan ditabrakkan ke gedung WTC dan juga Pentagon. Pasca terjadinya serangan ini, Presiden Bush segera menetapkan organisasi militer Islam Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden sebagai oknum yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Setelah itu, secara langsung, Presiden Bush saat itu mendeklarasikan perang melawan teror atau Global War on Terror dan mengirim Amerika berperang dengan Al-Qaeda. Amerika Serikat pertama kali menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 untuk mengusir rezim Taliban dan mengejar Osama bin Laden. Pasca terbunuhnya Osama bin Laden, sebagai pemimpin Al-Qaeda tidak serta-merta menjadikan Al-Qaeda hilang sebagai kelompok terorisme. Akan tetapi, eksistensi Al-Qaeda menurun pasca kematian Osama bin Laden. Namun, eksistensi itu tidak sepenuhnya menghilang. Kematian bin Laden bagi Al-Qaeda merupakan langkah mundur, akan tetapi bisa menjadi booster bagi Al-Qaeda sendiri untuk melakukan regenerasi atau pola aksi dan strategis baru yang yakni disebut dengan ISIS.
Lantas, kebijakan seperti apa yang dibuat oleh Amerika Serikat? Guna menyikapi permasalahan ini, Presiden George Bush selaku Presiden Amerika saat itu membuat suatu langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu Global War on Terror yang bekerja sama dengan Britania Raya dan didukung oleh North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Selain GWOT, Amerika menyantumkan dalam undang-undangnya yaitu kebijakan The USA Patriot Act of 2001 yang mengatur hukum terorisme melalui hukum internasional maupun lingkup benua Amerika berskala global karena menjangkau seluruh negara yang ada di dunia. GWOT dan Patriot Act of 2001 juga merupakan strategi perang yang komprehensif, menyasar segala aspek kehidupan yang berkaitan dalam upaya pemberantasan terorisme, dari diplomasi, intelijen, hingga militer dan ekonomi serta budaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terjadi salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih, semoga videonya selalu bermanfaat.